warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sahrain, mahasiswi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Mataram, Kemenkes RI. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman semuanya dengan topik pencegahan COVID-19 pada usia produktif. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini kita sedang mengalami atau melalui masa pandemi COVID-19. Seperti yang tercatat pada tanggal 15 Desember tahun 2020 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terjadi penambahan kasus sebanyak 6.120 kasus positif corona, dengan pasien yang sembuh sebanyak 5.699 pasien, dan 155 orang yang meninggal pada hari itu. Dari catatan tersebut dapat kita ketahui bahwa penambahan kasus positif lebih banyak daripada kasus yang sembuh. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk melakukan atau mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil atau kita lakukan dalam menghadapi COVID-19. Nah, sebelum saya memberikan atau memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita tempuh, saya akan memberitahukan dulu kepada teman-teman apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina, tepat setahun yang lalu. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Coronavirus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu hingga yang paling parah yaitu SARS dan MERS. Sebelum kita mulai bagaimana langkah-langkah penanganan COVID-19 ini, saya ingin memberitahukan bagaimana sistem atau penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Sebelumnya, apakah teman-teman telah mengetahui bagaimana sistem penyebaran COVID-19 ini? Baik, akan saya beritahu. Nah, penyebaran COVID-19 ini terjadi antara orang ke orang. Bermisalkan gini, ada satu orang yang telah terinfeksi atau terkontaminasi COVID-19. Kemudian orang tersebut bersin di tempat umum tanpa menutup mulut sehingga menyebabkan tetesan yang keluar dari mulutnya atau dapat dikatakan droplet terkena oleh barang di sekitarnya atau orang yang ada di sekitarnya. Otomatis, orang yang terkontaminasi droplet tersebut atau tetesan tersebut yang keluar dari hasil bersin orang yang terkontaminasi itu akan mengalami atau berkemungkinan positif corona. Sehingga dapat disimpulkan dari contoh tersebut bahwa orang yang terkontaminasi corona merupakan orang yang telah mendapatkan droplet atau virus dari orang yang telah terkontaminasi sebelumnya. Dari pemaparan yang telah saya berikan sebelumnya, jadi adalah gambaran dari teman-teman bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi atau mengurangi ataupun mencegah COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri telah dikeluarkannya peraturan atau langkah-langkah dari Kementerian Kesehatan bagaimana cara kita menghadapi atau mencegah COVID-19. Seperti yang marak kita dengarkan pada saat ini adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut merupakan langkah-langkah yang harus kita tempuh atau kita lakukan dalam melakukan pencegahan COVID-19 agar kedepannya kasus positif di Indonesia berkurang ataupun menghilang. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa aja itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan masker. Ada 3 jenis masker yang dianjurkan dalam pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama, masker kain minimal 3 lapis untuk aktivitas sehari-hari dan dalam keadaan sehat. Masker bedah untuk tenaga kesehatan dan orang dalam kondisi kurang sehat. Dan yang ketiga adalah masker N95 untuk tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Cucilah tangan dengan air mengalir sesuai dengan anjuran WHO. Pertama, gunakan sabun cair pada telapak tangan, kemudian punggung tangan,
Selanjutnya sela-sela jari dan kunci jari-jari. Kemudian putar ibu jari kiri maupun kanan. Dan putar semua ujung-ujung jari kiri maupun kanan. Putar pergelangan tangan dan basuh menggunakan air yang mengalir. Keringkan tangan dan tutup keran dengan siku atau tisu yang ada. Yang ketiga adalah menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, pola hidup bersih dan sehat itu bagaimana sih? Rajin melakukan aktivitas fisik, tidak mageran. Nih, banyak nih dari umur-umur produktif yang mageran ketika masa pandemi karena work from home dan kita kuliah online. Nggak boleh kayak gitu, harus kita rajin-rajin beraktivitas dan berolahraga. Kemudian mandi, bersih-bersih perlu juga dalam menghadapi COVID-19. Selain itu juga kita harus rajin mencuci baju yang telah kita gunakan dan membersihkan lingkungan rumah dan lingkungan yang kita tempati. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan COVID-19 adalah memenuhi atau mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, bagaimana sih gizi seimbang yang baik dan benar itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu gambaran sebagai penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Nah, sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih itu isi piringku? Isi piringku merupakan slogan atau pembagian makanan untuk menggantikan slogan sebelumnya yaitu 4 sehat 5 sempurna. Pasti banyak nih dari teman-teman yang masih menganggap slogan gizi seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Namun sekarang slogan itu telah diganti menjadi isi piringku. Lalu isi piringku itu seperti apa? Isi piringku itu sendiri terdiri dari setengah piring untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. 1/3 dari setengah piring itu merupakan buah-buahan, seperti contohnya buah naga, apel, pisang, jeruk, dan lain-lain. Dan untuk 2/3 dari setengah piring tersebut merupakan porsi untuk sayur-sayuran, seperti wortel, bayam, kangkung, dan sejenisnya. Dan untuk setengah piring lagi merupakan sumber karbohidrat atau sumber untuk energi kita sehari-hari dan lauk pauk atau sumber protein untuk diri kita. Nah, 1/3 dari setengah piring itu merupakan lauk pauk, yaitu sumber protein seperti ikan, tempe, telur, daging, dan sejenisnya. Sedangkan 2/3 dari setengah piring itu merupakan sumber karbohidrat atau makanan pokok seperti beras yang sering kita konsumsi sehari-hari, kemudian gandum, jagung, kentang, dan sejenisnya. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang tersebut dapat meningkatkan sistem imun dan kekebalan tubuh dalam diri kita sehingga dapat mencegah terkenanya atau terjangkitnya COVID-19. Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan adalah kurangi interaksi dengan orang lain. Jangan keluar rumah jika tidak perlu atau tidak penting atau tidak genting. Dan jaga jarak jika kita sedang berada di luar rumah. Dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 2 meter antara orang yang satu dengan orang yang lainnya untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Selanjutnya adalah menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Di sini pasti banyak yang belum tahu bagaimana sih etika batuk yang baik dan benar itu. Oke, akan saya contohkan.
Langkah selanjutnya yang perlu kita tempuh apabila kita mengalami atau merasakan gejala COVID-19 pada diri kita seperti batuk-batuk, pilek, sakit kerongkongan, bahkan demam tinggi, sebaiknya segeralah periksakan ke dokter agar kita mengetahui sebenarnya apa yang sedang kita rasakan dan langkah apa yang harus kita ambil agar orang-orang di sekitar kita tidak terkontaminasi COVID-19. Dan langkah terakhir yang perlu ditempuh oleh teman-teman adalah selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita tidak terkontaminasi atau tidak terkena COVID-19. Dari pemaparan atau penjelasan-penjelasan sebelumnya yang telah saya beritahu, banyak nih langkah-langkah yang telah kita ketahui untuk mencegah COVID-19 pada masa pandemi ini ataupun seterusnya. Langkah-langkah itu seperti kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin yang baik dan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, kemudian rajin-rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, serta segeralah mengecek atau berobat ke dokter jika mengalami gejala-gejala COVID-19, serta selalu berdoa dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya atau agar kita tidak terkontaminasi COVID-19. Ingat teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan coba-coba melanggar jika tidak ingin terkena COVID-19. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.